Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, Rabu 8 Maret 2023. Oleh anugerah Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya mengajak mari kita sama-sama datang untuk meninggikan Dia. Kita mau memuliakan Dia, sebab Dia Tuhan yang layak untuk kita sembah. Nasarku kepadamu ya Allah, akan ku laksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Mazmur pasal 56 ayat 13 dan 14. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab 2 Tawarik, pasalnya yang ke-16 ayat 7 sampai dengan 9. 2 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadapnya. 2 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai dengan 9. Memelihara iman sampai akhir. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, bukan hanya bagaimana kita memulainya, namun juga bagaimana kita memelihara apa yang telah kita mulai tersebut akan menentukan akhirnya. Bagi seorang pelari, bagaimana ia mengawali perlombaan sangatlah penting. Namun, tidak kalah penting bagaimana ia terus berlari dengan penuh semangat sampai mencapai garis akhir. Sebab tanpa kegigihan,
tentu yang bersangkutan tidak akan dapat memenangkan perlombaan tersebut. Demikian juga halnya dengan perjalanan iman. Tak cukup bagi kita untuk memulai perjalanan iman dengan serius. Namun kita juga harus memelihara iman kita dengan setia. Ingat, kita juga harus memelihara iman kita dengan setia. Karena hal itu sangat menentukan akhir dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, memelihara iman sampai akhir, itulah yang kurang pada Raja Asa. Seperti yang dicatat di dalam 2 Tawarik pasal 16. Raja Yehuda ini mengawali pemerintahannya dengan bergantung kepada Tuhan. Sebagai akibat, Yehuda mampu mengalahkan Ethiopia dan Libya. Namun sayang, ia tidak terus memelihara imannya tersebut. Ketika menghadapi kerajaan Israel, ia tidak lagi bergantung kepada Tuhan, namun kepada Raja Aram. Sebagai akibat, walaupun mampu mengalahkan Israel, namun di kemudian hari ia tidak mampu menaklukkan kerajaan Aram. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya bagaimana kita memulainya, namun juga bagaimana kita memelihara. Apa yang telah kita mulai tersebut adalah sangat penting. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, seringkali dalam kehidupan kita memulai sesuatu dengan semangat. Tetapi untuk kelanjutannya seringkali kita abaikan atau kita lalaikan. Kita sudah tidak peduli lagi. Padahal seharusnya kita sadari bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan menginginkan supaya kita dapat mengerjakannya sampai dengan tuntas, sampai dengan selesai. Demikian juga halnya dengan iman kita. Kita bukan saja hanya memulainya dengan semangat, dengan menggebu-gebu, dengan berapi-api, tapi bagaimana kita juga harus memeliharanya sampai akhirnya. Itulah yang Tuhan mau, supaya kita sungguh-sungguh memelihara iman sampai akhir. Artinya bahwa iman kita jelas, yaitu iman kita hanya kepada Yesus Kristus. Itu harus kita pelihara sampai dengan akhirnya. Tanpa iman, kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu, biarlah kekasih-kekasih Kristus, ayo kita sama-sama belajar untuk tetap mempertahankan iman yang sudah kita mulai, dan kita harus terus berjuang sampai dengan selesainya. Biarlah Tuhan Sang Hidup itu memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, Engkau telah memberkati diri kami dengan berlimpah-limpah. Anugerah-Mu tidak pernah berkesudahan, namun senantiasa baru di dalam hidup kami. Ajarlah diri kami untuk menghargai anugerah-Mu itu dengan senantiasa hidup bergantung kepadamu dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga dengan demikian, kehidupan iman kami bukan bagaikan cendawan yang berbiak dengan cepat dalam semalam, namun segera layu di keesokan harinya. Sebaliknya, oleh pertolongan-Mu, kami dapat menjalani hidup ini
dengan memelihara iman sampai kepada akhirnya. Tuhan Yesus, kami datang pagi hari ini. Kami naikkan syukur kami atas pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami bersyukur karena kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, kuat. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga telah menyediakan berkat besar atas hidup kami jasmani dan rohani. Kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya hari ini, sepanjang hari ini, dapat kami lalui di dalam penyertaan dan tuntunan-Mu kepada pribadi kami. Rahmat-Mu sungguh besar, dan kasih setia-Mu tidak pernah beranjak dari hidup kami. Oleh kemurahan-Mu Engkau telah menolong diri kami untuk mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab kami, serta menyelesaikannya sebagaimana yang seharusnya. Kami menyerahkan semua yang akan kami kerja, yang akan kami capai pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah semuanya itu, dan jadikanlah apa yang akan kami kerjakan untuk memuliakan nama-Mu. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, dan kami percaya bahwa bersama dengan Engkau kami memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kembali hamba juga tetap berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan keluarga hamba yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menyertai kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan tolong kami supaya kami hidup sungguh beriman kepada Engkau. Kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah, bukan setengah jalan, tapi sungguh-sungguh sampai dengan kesudahannya. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kasihanilah umat-Mu yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Tuntun kami kepada keberhasilan. Berkati semua usaha, tugas, pekerjaan, bisnis kami ya Allah, sepanjang hari ini di dalam keberhasilan. Tuhan buka jalan bagi kami yang membutuhkan pekerjaan. Biar kami boleh menerima pekerjaan yang layak, yang mampu kami kerjakan dengan berhasil. Tuhan juga memberkati anak-anak kami di dalam bangku pendidikan mereka masing-masing. Hamba mohon roh takut akan Tuhan turun dalam kehidupan anak-anak kami, supaya mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka boleh hidup di dalam pergaulan-pergaulan yang benar. Roh Kudus tolong mereka agar dapat mereka dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan jauhkan mereka dari pikiran-pikiran yang kotor, sehingga mereka boleh berfokus di dalam pendidikan mereka dengan sungguh-sungguh, dan mereka berhasil, mereka punya masa depan yang cerah dalam kehidupan mereka yang telah disediakan oleh Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa mereka dengan 1 tahun usia yang baru, membuat mereka semakin mengasihi Engkau ya Allah. Mereka boleh taat dan setia mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan bagi kemuliaan-Mu. Umur panjang turun bagi mereka, kekayaan turun bagi mereka, jasmani dan rohani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi mereka yang sedih, yang lemah, yang dalam keadaan sakit. Bapa, hamba memohon belas kasihan-Mu turun atas setiap mereka. Dan biarlah semua roh-roh penyakit
yang mengikat mereka dalam bentuk apapun juga. Hamba ikat engkau dan hamba putuskan hubunganmu dengan mereka. Hamba tolak keluar. Hamba katakan terlepas dari kehidupan umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan bagi Anda pagi hari ini. Terima itu dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak Allah yang hidup, kesembuhan menjadi milik engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati. Tuhan berkati semua makan minum obat yang dikonsumsinya. Tuhan kuduskan. Jauhkan dari segala kelalaian. Sehingga semuanya berjalan dengan baik. Tuhan tolong mereka juga di dalam waktu beristirahat. Supaya mereka boleh beristirahat dengan baik. Dengan tenang, dengan nyenyak. Sehingga terjadi pemulihan terus terjadi kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap berdoa memberkati hamba-Mu. Ibu Elsa Sada. Tuhan memberkati ia. Tuhan pulihkan seluruh kesehatannya. Tuhan berkati semua obat yang dikonsumsinya. Tuhan kuduskan. Dan hamba percaya kesembuhan menjadi miliknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semangat daripada Tuhan bersama-sama dengan ia. Terima kasih Bapa. Berkati pribadinya, berkati anaknya, berkati keluarga besarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa kepada hamba-hamba-Mu yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini. Bapa, hamba berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnea. Tuhan pakai hidup hamba-Mu untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu. Biar dia terus mempertahankan imannya kepada Engkau sampai kesudahan. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat kepada anak cucu, menjadi berkat kepada orang-orang banyak. Dan Tuhan juga buat ia berhasil dalam semua tugas pekerjaan cita-citanya. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Pagi ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peter yang berada di kota Manokwari. Tuhan, Engkau yang memanggil ia sejak ada dalam kandungan ibunya. Oleh sebab itu rencana-Mu tidak akan gagal bagi panggilannya. Tuhan berkati ia menjadi berkat kepada istri dan anak-anak kekasih, menjadi berkat kepada orang-orang yang dilayaninya. Tuhan lengkapi ia semakin dahsyat. Biarlah urapan baru pagi hari ini turun atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Takut akan Tuhan menjadi dasar hidup pribadi, keluarga dan pelayanannya. Kerendahan hati bersama dengan ia setiap saat untuk meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati istrinya Ibu Desi, berkati anak-anak tercinta untuk tetap taat setia di dalam bangku pendidikan mereka. Biar anak-anaknya boleh berfokus kepada kebenaran demi kebenaran. Tuhan pakai mereka semua untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demikian pagi hari ini. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dari waktu ke waktu. Dari langkah demi langkah bersama dengan Engkau ya Allah. Tuntun ia dalam kebenaran-Mu. Sehingga dia boleh hidup terus memuliakan Engkau. Berkati pribadinya menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus. Menjadi berkat kepada kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard. Tuhan berkati mereka. Usaha pekerjaan bisnis Tuhan berkati. Pelayanan mereka Tuhan berkati. Pendidikan daripada kedua anak mereka Tuhan juga berkati. Lindungi dan pelihara. Jauhkan mereka dari pergaulan yang salah.
Dan Tuhan berikan hikmat kepintaran kepada kedua anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini Bapa, hamba berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Uce Lolo Luan, yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Bahwa hidup hamba-Mu tetap taat, setia, berjalan dalam kebenaran demi kebenaran, dan menjadi berkat kepada suami kekasih, Bapak Christian Patiran, dan juga menjadi berkat kepada anak cucu mereka. Dalam nama Yesus, semua yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangannya, Tuhan berkati, Tuhan turut campur tangan, dan buat berhasil. Dalam nama Yesus, kesehatan terbaik turun atas mereka dalam nama Yesus. Pertumbuhan yang kuat, yang benar, yang baik kepada kedua cucunya, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan daripada anak-anaknya diberkati dalam nama Yesus. Bahkan juga tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada kedua hamba-Mu, Ibu Uce Lolo Luan bersama dengan suami Bapak Christian Patiran, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Biarlah mereka tetap berjalan, bertahan di dalam iman mereka kepada Engkau sampai dengan kesudahan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Ripka, yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati Ibu Ripka. Pakai Ibu Ripka terus berjalan di dalam kebenaran demi kebenaran. Kekuatan-Mu bersama-sama dengan dia. Otoritas wibawa Allah bersama dengan dia. Sehingga dia boleh menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan. Dan juga kepada anak-anaknya. Tuhan berkati semua tugas pekerjaan-pekerjaan mereka dengan keberhasilan dalam nama Yesus. Tuhan berkati anak-anak yang masih di bangku pendidikan. Tuhan memberkati dengan hikmat, kepintaran. Dan biarlah Tuhan, apa yang mereka kerjakan dalam pelayanan mereka, Tuhan turut campur tangan dan menjadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Beni Mansawan bersama dengan istri kekasih Ibu Septerlina Baransano yang berada di Maripi, Manokwari. Tuhan bawa kedua hamba-Mu terus taat dan setia kepada kebenaran-Mu, kepada perintah-perintah-Mu. Dan mereka terus berjalan di dalam iman sampai dengan kesudahan. Terima kasih proses kesembuhan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, Bapak Beni Mansawan. Dan juga terima kasih untuk semua berkat-berkat yang boleh mereka terima di dalam nama Yesus. Berikan kerendahan hati kepada mereka untuk boleh melihat selalu kekuatan-Mu, kebenaran-Mu. Sehingga mereka tidak menuntut orang saja, tetapi mereka juga bisa melakukan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati anak cucu mereka untuk hidup di dalam kebenaran. Pakai hidup mereka menjadi berkat dan saluran berkat. Pakai hidup mereka untuk boleh menyatakan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa juga bagi hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan. Biar hidup boleh menjadi berkat kepada anak cucunya. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu ini. Biarlah kekuatan-Mu ada bersama dengan ia setiap saat. Sehingga dia boleh menikmati damai sejahtera-Mu. Dia boleh menikmati sukacita-Mu. Dan kesehatan jasmani rohani senantiasa ada dalam dirinya. Di dalam nama Yesus. Berkati ia boleh menjadi berkat kepada anak cucunya. Terima kasih buat kasih setia Tuhan kepada hamba-Mu Ibu Yulnatan. Terima kasih juga untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada anaknya Ibu Diana Siska. Dan juga kepada semua cucu-cucunya. Tuhan lindungi pelihara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian Bapak, pada pagi hari ini
Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa, selaku Gembala Jemaat GPHI, Jemaat Victory Reremi. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu semakin dahsyat. Hamba berdoa pagi hari ini, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Urapan baru, kuasa, otoritas, wibawa turun bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hidup hamba-Mu menjadi berkat kepada istri kekasihnya, Ibu Yuliana Hai. Menjadi berkat kepada anak cucunya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua pelayanan pengembalaannya. Biarlah hikmat Tuhan, takut akan Tuhan menjadi dasar hidup pelayanannya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan kepada setiap mereka yang dilayani, digembalakan. Tuhan membuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan memberkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Semua penyakit dalam bentuk apapun yang mengganggu tubuhnya, hamba ikat dan patahkan, hamba perintahkan terlepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan kesembuhan bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa. Terima kesembuhan jasmani rohani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah waktunya dipergunakan untuk mempermuliakan Engkau. Tuhan, bawa hamba-Mu untuk tetap selalu bergaul erat bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau ya Allah. Pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Selidona Syahaya, di mana pada hari ini Tuhan, Engkau boleh menambah 1 tahun usia dalam kehidupannya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat hamba-Mu semakin taat, semakin setia, semakin hidup bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Berikan ia kerendahan hati ya Tuhan, untuk boleh hidup terus mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Pakai hidup hamba-Mu ini untuk mempermuliakan Engkau ya Allah. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Yosef Auri, dan juga kepada anak tercinta Seva Auri. Tuhan memberkati mereka. Semua tugas pekerjaan pelayanan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Diberkati untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk semua kehidupan para hamba-hamba Tuhan, dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka. Biar mereka hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Mereka terus memperjuangkan iman mereka dengan kekuatan, dengan segenap hati, sampai dengan selesainya. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami semuanya. Demikian hamba juga berdoa spesial kepada kedua hamba-Mu, Bapak Arfan Syamsuddin bersama dengan istri kekasih Ibu Yurike Yeti Mamoto yang ada di Manokwari. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini, bahwa kedua hamba-Mu berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Biar kedua hamba-Mu boleh menjadi berkat kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang dilayaninya. Bahkan hamba berdoa Tuhan memberkati kedua orang tuanya, Bapak Edward Sampel Mamoto bersama dengan Ibu Olga Ona Monalu. Tuhan memberkati kedua hamba ini. Bahwa kedua hamba-Mu berjalan di dalam kebenaran-Mu, bersandar sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Demi Yesus Kristus.
Anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaan. Tuhan memberkati kita semua, dan ingat saudara, kita harus memelihara iman kita sampai akhir. Jangan setengah-setengah. Ayo kita bersandar kepada Kristus Yesus. Kita ingat bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita yang memampukan kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap andalkan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.